Selama lebih dari satu dekade, warna kuning jersey Brazil adalah sinonim dari satu nama, yaitu Neymar da Silva Santos Junior. Dia adalah seniman terakhir yang tersisa, pewaris tahta Jogo Bonito yang memikul beban ekspektasi 200 juta rakyat Brazil di pundaknya. Namun, waktu adalah lawan yang tidak bisa dilewati. Menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, sebuah kenyataan pahit mulai menghantui jalan-jalan di Rio de Janeiro hingga hutan Amazon. Brazil harus belajar berjalan, berlari, dan menari tanpa sang raja. Tanpa senyum nakalnya, tanpa operan magisnya, dan tanpa kehadiran sosok yang selama ini menjadi pusat semesta sepak bola mereka. Apakah ini adalah awal dari keruntuhan dinasti sepak bola terbesar di dunia? Ataukah absennya Neymar justru menjadi berkah tersembunyi yang melepaskan belenggu ketergantungan Selecao? Hari ini, kita akan membedah nasib tim tersukses di bumi ini. Mampukah Brazil meraih bintang ke-6 mereka saat cahaya paling terangnya mulai padam? Let's go, kita bahas sampai tuntas. Perjalanan Brazil menuju 2026 tidaklah seindah pantai Copacabana. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah panjang kualifikasi zona CONMEBOL, Brazil merasakan apa yang namanya krisis identitas. Tanpa Neymar, yang sering menepi karena cedera berkepanjangan, Brazil sempat terlihat seperti tim yang kehilangan jiwanya. Babak kualifikasi kali ini adalah ujian mental yang sangat hebat bagi skuad asuhan Dorival Junior. Brazil sempat mengalami kekalahan beruntun yang memalukan. Sesuatu yang tabu bagi pemegang 5 gelar di juara dunia. Kekalahan dari Uruguay dan rival abadi Argentina di Stadion Maracana seolah menunjukkan bahwa tanpa Neymar, Brazil hanyalah tim biasa yang bisa dikalahkan oleh siapa saja. Namun, disinilah titik baliknya. Tekanan hebat dari media dan supporter memaksa Brazil untuk melakukan evaluasi total. Mereka mulai menyadari bahwa ketergantungan pada suatu individu selama 12 tahun terakhir telah membuat kreativitas tim menjadi tumpul. Dalam beberapa laga terakhir kualifikasi, kita mulai melihat Brazil yang sangat berbeda. Brazil yang lebih kolektif, lebih mengandalkan kecepatan kolektif daripada keajaiban individu. Mereka memastikan tiket ke Amerika tidak dengan tarian magis, melainkan dengan determinasi dan kerja keras yang tidak bisa kita lihat di Selecao. Persiapan Brazil menuju 2026 difokuskan pada satu hal, yaitu kemandirian. Dorival Junior mencoba berbagai skema taktis untuk menambah lubang besar yang ditinggalkan oleh Neymar di posisi nomor 10. Brazil mulai sering melakukan uji coba melawan tim-tim Eropa yang mengandalkan fisik dan disiplin taktik tinggi. Mengapa? Karena tanpa Neymar yang bisa memecah kebuntuan lewat bola mati atau aksi individu, Brazil harus menang lewat sistem. Mereka membangun camp kepelatihan yang sangat tertutup. Menjauh dari hiuk-piuk media, fokus pada penguatan mental pada pemain muda. Brazil sadar bahwa di Amerika nanti, mereka tidak akan dipuja sebagai favorit utama seperti biasanya. Mereka datang sebagai singa yang terluka. Dan sejarah membuktikan bahwa Brazil paling berbahaya saat mereka diremehkan. Persiapan fisik para pemain juga digenjot, mengingat cuaca di Amerika Utara yang sangat ekstrim. Dan jadwal perjalanan yang panjang, Brazil kini bukan lagi tim yang hanya menunggu bola di kaki Neymar. Mereka adalah tim yang siap mengejar bola kemanapun ia bergulir. Brazil di 2026 akan tampil dengan wajah yang lebih atletis dan kolektif. Inilah susunan monster kuning yang sangat pantas untuk menantang dunia di Amerika Serikat nanti. Di penjaga gawang, ada Alisson Becker. Ya, meskipun Ederson terus menguntit, Alisson dengan ketenangannya dan kemampuan one-on-one tetap menjadi pilihan utama. Di turnamen sesingkat Piala Dunia, ketenangan seorang kiper adalah separuh dari kemenangan. Perpaduan tembok dan kecepatan di jantung pertahanan.
duet Marquinhos dan Gabriel Magalhaes memberikan kombinasi dan pengalaman yang sangat agresif, fisik yang sangat luar biasa, dan di sisi kanan, Yan Couto yang ofensif akan memberikan lebar lapangan. Sementara di sisi kiri, Wilherme Arana atau Caio Henrique akan menjaga keseimbangan. Ini adalah pertahanan yang jauh lebih solid dan modern dibanding edisi-edisi sebelumnya. Dinamo yang tak berhenti berputar dalam formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Trio Douglas Luiz, Bruno Guimarães, dan Lucas Paqueta atau Lucas Baraldo yang didorong ke depan akan menjadi mesin penggerak. Mereka tidak lagi hanya menunggu keajaiban Neymar. Mereka bergerak sebagai satu unit yang melakukan pressing tinggi dan transisi cepat. Trio mematikan generasi baru. Inilah bagian yang akan membuat bek lawan gemetar. Ada trio Vinicius Junior di kiri, Rodrigo di tengah sebagai false nine atau penyerang lubang, dan Endrick di posisi ujung tombak atau sayap kanan. Ya, Endrick, bocah ajaib ini diprediksi akan berada dalam kondisi fisik puncaknya di 2026. Kekuatan tendangan dan insting golnya adalah pelengkap sempurna bagi kelincahan Vini dan Rodrigo. Brazil tanpa Neymar mungkin kehilangan sedikit sihir klasiknya, tapi mereka mendapatkan sesuatu yang sudah lama hilang, yaitu kolektivitas. Skuad ini tidak lagi bermain untuk menyenangkan satu orang, tapi bermain untuk satu tujuan, yaitu lambang 5 bintang di dada mereka. Jangan salah, Brazil yang bermain sebagai sebuah tim seringkali jauh lebih menakutkan daripada Brazil yang hanya mengandalkan satu individu. Amerika Utara mungkin akan menjadi saksi sejarah di mana tarian samba kembali merajai dunia. Justru di saat sang bintang utamanya sudah tidak ada lagi berada di panggung. Bintang keenam itu bukan lagi sekedar mimpi, tapi sebuah misi yang sangat mungkin mereka tuntaskan. Menurut kalian, apakah Brazil benar-benar lebih kuat tanpa Neymar? Ataukah mereka justru bakal merindukan sang kapten saat buntu menghadapi pertahanan parkir bus? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena jujur, melihat komposisi pemain muda mereka sekarang, Brazil tetaplah tim yang wajib diwaspadai di 2026 nanti. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.